Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah batang omukin memiliki panjang 4 meter. Tiap ujung batang dikenakan gaya F sama dengan 30 Newton. Maka besar momen kopel gaya pada batang adalah, coba kita amati ya. Di sini saya punya sebuah batang omukin, katanya panjangnya 4 meter. Lalu di ujung kanan dan kiri batang bekerja gaya F1 30 Newton, F2 30 Newton juga. Yang ditanyakan adalah momen kopel dari gaya. Nah, kopel itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris ya. Couple berarti sepasang gaya. Nah, karena sepasang berarti harus ada dua buah gaya seperti ini. F1 dan F2 harus sama besar dan harus berlawanan arah. Kemudian keduanya harus sejajar, ya. Nah, rumusnya adalah M sama dengan F kali D kali sin theta. Jadi F itu adalah besarnya gaya kopel yang bekerja pada benda, ya kan? D itu adalah jarak antara kedua gaya. Nah, theta itu adalah sudut yang dibentuk antara F dan D. Nah, sekilas rumus ini mirip seperti halnya ketika kita mau mencari momen gaya yang bekerja pada benda, ya. Jadi momen gaya ini sekilas sambil kita mengingat-ingat materi ya. Nanti simbolnya adalah tau, ya, torsi. Nah, rumusnya adalah RF sin theta. R itu adalah jarak gaya ke poros. F itu adalah gaya. Nah, theta itu adalah sudut yang dibentuk antara R dan F. Nah, mirip ya sekilas ya. Hanya saja kalau momen gaya ini butuh poros. Ya, tergantung porosnya di mana. Sementara kalau pada momen kopel, kita tidak perlu menentukan porosnya dari mana. Yang jelas, yang penting harus ada dua buah gaya yang bekerja pada benda, ya. Kemudian gayanya itu harus sama besar, F1 dan F2 ini harus sama besar. Kemudian arahnya itu harus berlawanan dan keduanya sejajar. Maka dapat dipastikan pada benda itu akan bekerja momen kopel dari gaya. Nah, rumusnya adalah F kali D kali sin theta. Oke, langsung aja kita masukkan ya angka-angkanya. Atau sebelum kita lanjutkan, ini saya tuliskan dulu supaya nggak lupa ya. Jadi syarat terbentuknya apa? Momen kopel. Coba, apa aja yang pertama? Yang pertama adalah F1 harus sama dengan F2. Ya kan? Kemudian yang kedua, F1 dan F2 itu harus berlawanan arah. Ya. Jadi satunya ke atas, satunya ke bawah, atau satunya ke kiri, satunya ke kanan. Ya kan? Kemudian kedua gaya tersebut harus dalam posisi yang sejajar, ya. Contohnya begini, ini F1, misalkan F1-nya ke atas ya. Nah, F2-nya itu harus ke bawah. Nah, ini namanya sejajar, ya. Berlawanan arah dan sejajar. Kemudian misalkan ini adalah F1, ya kan? Serong ke atas, kemudian yang ini adalah F2. Nah, ini serong ke bawah. F1 dan F2 harus sama besar, kemudian sejajar dan berlawanan arah. Nah, sekarang bagaimana kalau begini? F1-nya itu ke atas, ya. F2-nya itu ke bawah, tetapi agak serong sedikit. Nah, seperti ini. Apakah nanti F1 dan F2 membentuk momen kopel? Tidak, ya kan? Karena syarat yang ketiga tidak terpenuhi. F1 sama dengan F2. F1 berlawanan dengan F2, tetapi F1 tidak sejajar dengan F2. Nah, maka nanti untuk kasus yang ketiga tidak terbentuk momen kopel. Jelas ya? Oke, ini saya hapus dulu. Jadi ketiga syarat dari momen kopel ini harus terpenuhi. Ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Yuk, kita masukkan angkanya sama-sama ya. Berarti F-nya sama dengan 30, lalu D-nya sama dengan 4. Nah, tetanya sama dengan 90 derajat, ya kan? Theta itu adalah sudut yang dibentuk antara F dan D. Bisa F1, bisa F2. Ya, sama-sama 90 derajat. Berarti ini kita kalikan dengan sin 90 derajat. Sin 90 itu 1 ya. Berarti 1 kali 120 ya sama dengan 120. Nah, ini satuannya adalah Newton meter. Momen gaya itu adalah besaran vektor. Momen kopel gaya itu juga besaran vektor. Ya, jadi selain punya nilai, punya besar, momen kopel juga punya arah. Nah, sekarang kita cek arahnya kemana. Kalau kita bayangkan ya, saya punya batang omukin, kemudian di ujung kanan ini ditarik gaya ke atas, ya.
Sebaliknya di ujung kiri ditarik gaya ke bawah. Maka nanti kecenderungan putaran batang ini adalah berlawanan dengan jarum jam. Nah, seperti ini. Ya kan? Berarti kalau ditanyakan berapa besarnya momen kopel gaya yang terjadi, jawabannya adalah 120 Nm. Kemana arah putarannya? Jawabannya adalah berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan putaran jarum jam. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Bagi adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian klik like, dan share di sosial media kalian. Oke ya, selamat belajar dan tentunya tetap semangat.